Tajam apa ya? Kubangan lah, lubang. Ya, mungkin bisa dibilang kita kalau mau bikin lubang di kayu kan butuh tenaga ekstra daripada kita untuk menghaluskan permukaan kayu. Ya, mungkin gambarnya seperti itu. Jadi kalau etching itu kita membuat lubang di tengah-tengah kayu. Kalau etching itu kita menghaluskan kayu atau membersihkan. Jadi kalau misalnya istilah resminya adalah etching itu kita membuat pola di suatu bidang datar. Dan kalau etching kita membersihkan sebuah lapisan. Seperti itu. Jadi tenaganya lebih besar yang mana? Saya lebih cenderung ke etching. Itu butuh tenaga lebih besar. Seperti itu, Bu Mira. Baik, Pak Prisma, terima kasih atas penjelasannya. Sangat jelas sekali yang dijelaskan. Ayo yang lain, masih ada waktu. Kita masih banyak ini waktunya. Silakan dimanfaatkan sebaik mungkin. Ada yang mau bertanya lagi? Monggo. Loh, ini yang lain, ini Zoom-nya dinyalain aja terus ditinggal ini kayaknya. Ayo, yang lain? Loh, kok tidak ada yang bersuara? Gimana sih? Kalau Solihatul mau bertanya? Ya Bu, bentar. Ya, kameranya dibuka ya. Ya, silakan. Dalam kehidupan sehari-hari kan Bu, teknologi plasma dimanfaatkan selain untuk di bidang kesehatan, di bidang lain itu apakah juga bisa? Oh, Pak Prisma. Oke. Kalau saya berbicara, saya kan dari prodi mesin. Justru malah plasma itu banyak digunakan di bidang industri terutama kalau industri misalnya kita berbicara mobil. Nah, mobil itu kan materialnya kan berat, besi-besi semua. Sekarang kan enggak. Nah, itu kita yang paling sering kita gunakan adalah proses coating. Kayak tadi yang video saya kasih di sini. Bentar, mana ya? Nah, ini salah satu contohnya. Nah, contoh, di elektronik, musuh dari elektronik itu adalah air. Jadi sekalinya ada air di situ dijamin 90% pasti korslet. Nah, sekarang perannya plasma di mana? Nah, di sini. Ini ada air, nanti kalau diperhatikan ada air, kita teteskan di situ. Dia langsung jatuh. Itu artinya apa? Berarti air itu meskipun dia masuk ke komponen tadi yang namanya PCB itu, dia nggak akan nempel pasarannya. Atau bisa dibilang permukaan dari PCB itu namanya hidrofobik apa filik? Ayo, Kalau hidrofobik, hidrofilik, kalau yang nggak suka air. Masih ingat apa? Sudah lupa? dulu ingat, sekarang lupa. Oh iya. Hidrofobik, Bu. Hidrofobik ya. Ya. Ada di Jadi, atasnya lagi super hidrofobik. jadi untuk lapisan PCB tadi lapisan elektronik itu kita beri lapisan menggunakan plasma. Kalau tadi kan prosesnya pakai plasma atmosfer. Kita lapiskan di PCB itu, jadi permukaan PCB itu jadi hidrofobik. Dia nggak suka sama air. Jadi ketika ada air, dia akan langsung jatuh, pergi dari situ. Nggak ada yang tersisa, nggak ada yang nempel kayak gitu. Itu contohnya yang di elektronik.
Kalau contoh lainnya yang di otomotif itu umumnya di mobil-mobil balap itu yang di coating adalah helm, kacanya helm. Jadi kalau misalnya balapan waktu hujan-hujan, nggak ada ceritanya pembalapnya bersihin air di helmnya. Jadi airnya itu hilang sudah jatuh sendiri. Jadi nggak butuh wiper di helm. Nah, contohnya seperti itu. Contoh lainnya juga untuk di penerbangan, otomotif penerbangan, misalnya di pesawat, itu bodinya kita lapisi dengan lapisan sehingga gesekan udara sama badan pesawat itu berkurang. Seperti itu. Daripada kita mencari material mahal, karena yang kontak selalu itu adalah bagian permukaan, ya kita manipulasi aja permukaannya. Pakai apa ya? Yang sekali lagi bumi, ya kita pakai plasma. Baik itu high vacuum, low vacuum, atau yang atmosferik. Begitu. Bagaimana Solihatul? Sudah jelas? Apa masih ada yang mau ditanyakan? Jelas, Bu. Oh, jelas. Yakin sudah jelas? Jelas apa belas ini? Nah, yang lain? Dari sekian banyak yang ikut ini, masa yang tanya cuma beberapa aja? Yang lain kemana? Semoga sih ada siapa aja ini. Ica? Di mana Ica? Halo Ica. Iya, Bu. Udah jelas, Bu. Jelas. Padahal ini kompleks sekali loh ini. Banyak banget yang bisa kita pelajari. Ayo yang lain loh. Ini kita masih ada waktu loh. Dimanfaatkan sebaik mungkin. Kita nggak ketemu Pak Prisma setiap hari loh. Rumahnya jauh loh. Rumahnya di Malang. Loh, tidak ada yang bersuara ya Pak? Baik, sambil menunggu teman-teman menyiapkan pertanyaan lagi ya Pak ya. Pertanyaannya masih digodok kayaknya Pak. Masih disiapkan. Nah, saya mau tanya, apa yang percobaan Pak Prisma tadi yang pakai microwave itu, yang gelasnya meledak tadi, itu kan toplesnya itu kan divakum tuh. Barangkali teman-teman dari mahasiswa ini penasaran, ini cara vakumnya gimana? Biar mereka ada gambaran, minta tolong dijelaskan Pak Prisma. Terima kasih. Baik, sebentar saya carikan gambar. Nah, oke, jadi ini ini waktu masih penyusunan. Nah, untuk proses vakum itu ada namanya, kita pakai ini pompa vakum yang di sini. Beda sama pompa Sanyo atau pompa Shimizu loh ya. Kalau yang itu buat pompa air, kalau yang ini pompa udara. Jadi dia nyedot udara. Nah, di sini ada manometer. Ini saya pakai untuk mengukur tekanan level vakumnya. Nah, botolnya ini, botol kacanya. Nah, di sini ada selang-selang, ada nipple. Nah, jadi untuk proses vakum itu kita buat modelnya itu. Nah, ini bagian bawahnya, bagian dalam dari botol. Jadi di sini ada, ini kan pipa tembaga itu. Ini ada satu, ada dua. Ini satu itu saya buat kalau misalnya sudah selesai proses kan vakum, kita masukkan lagi udaranya. Ini memasukkan udara, satunya untuknya nyedot. Nah, di sini ini saya pakai plat stainless. Nah, itu kita bikin pola di sini melingkar. Ada pola melingkar itu. Kemudian itu kita kasih karet silikon. Baru kita taruh botolnya. Tujuannya apa? Biar nggak ada udara masuk. Nah, caranya seperti itu. Jadi kita buat semaksimal mungkin tidak ada udara masuk. Tujuan apa? Biar bisa menciptakan vakum itu
itu kita kasih, jadi bisa pakai karet, misalnya pakai karet O-ring yang bisa langsung beli ukurannya terus jadi, biasanya di bengkel mobil itu ada banyak, atau kita pakai yang kayak warnanya merah tadi. Nah, ini namanya silikon red. Itu juga silikon karet bentuknya pasta. Nah, itu kita buat serapat mungkin, baru kita pompa. Sudah, itu aja kalau caranya. Nah, bagian tersulitnya mana? Nyari yang bocor-bocor itu. Karena kita di sini urusannya adalah sama gas. Gas kan lembut-lembut. Jadi kalau ada bolong dikit aja di karet, udah nggak bakal vakum. Nah, pas ya itu kebetulan kita iseng-iseng nyoba, lah kok bisa vakumnya tinggi. Nah, kok vakumnya tinggi, kacanya yang pecah. Jadi terus kita beli baru botolnya, botol kacanya ini kita beli baru, udah nggak mau vakum, sudah begitu proses vakum. Nah, kalau mau nyari vakum yang bocor-bocor tuh nyarinya gimana? Kita pakai air sunlight. Begitu Bu Mira. Baik, terima kasih Pak Prisma. Wah, ini memberikan saya inspirasi nih Pak. Saya kok nggak kepikiran ya Pak. Boleh kok dicontoh. Iya Pak, nanti diskusi di belakang layar saja. Ayo adik-adik yang lain. Loh, udah matang belum ini pertanyaannya? Kok nggak ada yang tanya lagi nih? Tidak ada yang bersuara. Ada Bu, mungkin Oh ya, silakan Pak. Buka kameranya. Aduh, siap Bu. Selamat siang Pak, mau bertanya Pak, apakah bisa menggunakan teknologi plasma untuk merubah sebuah asap kendaraan menjadi bahan yang bisa berguna Pak? Seperti itu aja Pak. Apakah bisa loh menggunakan sebuah teknologi plasma? Kalau ditanya bisa, cuma nggak dalam arti langsung dipakai. Contoh, kamu nyalakan asap motor, kamu tangkap di toples, kamu masukin plasma, nggak kayak gitu, nggak bisa kalau kayak gitu. Nah, itu kan asap kendaraan itu fasenya apa? Apa Pak? Ditanya Pak Prisma itu loh, asap kendaraan itu fasenya apa? Pasti apanya maksudnya? Pada cair gas. Yang itu loh Pak, yang gas Pak. Oh ya gas, oke. Nah, sekarang. Tapi yang ada debu-debunya gitu loh Pak. Nah itu yang mau saya tanya tadi. Kalau ada padatan di dalam gas itu namanya apa Pak? Lupa Pak. Oke, nanti dicari ya. Oke, berarti untuk memanfaatkan gas itu sudah dicanangkan, berarti itu sudah jadi aturan internasional. Kalau misalnya kamu mau bisa, kalau kamu bisa di asap kendaraan itu kan ada emisi gas namanya karbon. Nah, karbon itu sekarang dibuat challenge atau tantangan. Jadi nggak cuma TikTok yang punya challenge. Di dunia bagian bidang kesehatan itu juga punya tantangan. Siapa yang bisa mengumpulkan karbon dari emisi gas buang kendaraan, itu dia akan dibayar sama dolar. Nah, caranya gimana ya? Itu tadi kalau misalnya mau kamu pakai gas yang dari asap buang itu kamu ubah dulu. Dari habis kamu kumpulkan, kamu ubah dalam bentuk padat. Jadi kan karbon. Nah, kalau udah jadi karbon, itu baru kita plasma. Nanti jadinya karbon, ya bisa jadi karbon aktif, bisa jadi macam-macam. Tergantung karbon itu kita plasma pakai gas apa. Begitu. Nah, itu sekarang tantangan itu bagaimana caranya menangkap karbon dari emisi gas buang. Bayarannya dolar loh itu. Nah, itu tugas kalian nih yang generasi muda. Lumayan loh itu. Buat bayar uang kos lumayan. Iya Pak, agak kurang lebih itu. Jadi untuk pemanfaatannya itu kita nggak bisa langsung pakai dari gas buang
kendaraan, jadi harus kita olah dulu sebelum di plasma. Tadi yang saya pernah tahu yaitu, jadi gas itu kita buat karbonnya dulu dalam bentuk padat, lalu kita proses plasma. Seperti itu. Nah, baik, terima kasih Pak Prisma penjelasannya, menarik sekali ini. Gimana Pak? Sudah jelas apa? Ya Bu, mau- sudah jelas. Oh, Bu. oke. Sudah Oke, sangat oke. jelas. Teman-teman yang lain mana ini? Kok Pang terus ini yang tanya ini? Saya Bu, mau tanya juga Bu. Oh ya, silakan. Kameranya dibuka kan? Biar kelihatan gantengnya. Baik Pak, Bu. Jadi gini, sebenarnya pertanyaan sih nggak jauh berbeda ya sama pertanyaannya saudara Cipang tadi. Cuman gini loh Pak, kan sekarang kan era modern ya. Itu pembangunan untuk khususnya tambang ya Pak, khususnya tambang sama polusi ya dari kendaraan ya, seperti dari saudara Cipang tadi, itu kan cukup membahayakan juga bagi kesehatan kita, itu yang pertama. Yang kedua, membahayakan juga bagi bumi yang kita tinggal sekarang begitu. Jadi pertanyaannya begini Pak, dengan hadirnya plasma kan bisa apa ya, kan kandungan hasil dari polusi ini kan menghasilkan karbon monoksida ya Pak, kalau nggak salah ya, menghasilkan karbon monoksida begitu. Nah, pertanyaannya begini, dengan hasilnya plasma kan intinya bisa membersihkan atau memfiltrasi kandungan itu. Apakah sanggup gitu Pak ke depannya plasma ini untuk bisa membersihkan polusi itu menjadi oksigen, gitu, filtrasi menjadi oksigen, atau pokoknya yang bermanfaat bagi kehidupan kita lah, dan juga bisa melestarikan bumi yang kita tinggal sekarang. Kayak gitulah Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih. Nah, kalau saya ditanya seperti itu ya bisa. Cuma ya sekali lagi tadi saya bilang kita nggak bisa langsung memproses karbon monoksida, karbon dioksida langsung masukkan plasma bersih beres. Nah, tidak semudah itu. Tidak sesimpel itu juga. Nah, perlu ada beberapa proses tambahan. Salah satunya tadi saya jelaskan ke Pak. Itu kita tangkap, terus habis itu kita karbonnya kita kumpulkan, kita plasma itu jadi bahan aktif. Itu bisa. Atau kita membuat alat menggunakan plasma. Contohnya kita membuat ada misalnya kisi-kisi. Biasanya kan kalau di knalpot ada kisi-kisi saringan. Nah, itu ada bagian yang kita bisa proses pakai plasma. Kita beri lapisan di situ yang aktif, dalam arti aktif untuk mengikat polusi. Jadi karbon dioksida itu kalau udah melewati itu dia jadinya gas yang lebih ramah lingkungan. Misalnya kalau karbon monoksida itu kan beracun daripada karbon dioksida. Nah, ada itu bagian dari knalpot yang kita coating dengan plasma itu, yang pakai teknik coating itu, cuma saya lupa nama lapisannya apa itu. Jadi kalau misalnya ada karbon monoksida yang keluar lewat hasil pembakaran mobil itu, misalnya mobil motor ada karbon monoksida lewat, dia bereaksi dulu. Jadi nanti keluarnya di knalpot itu nggak karbon monoksida, karbon dioksida. Nah, kalau karbon dioksida itu sebenarnya aman, cuma yang menjadi masalah adalah pohonnya habis. Nah, karbon dioksida itu kan konsumsinya tumbuhan buat fotosintesis. Nah, kalau misalnya gas buang emisi dari mobil itu sudah karbon dioksida, itu sudah aman. Tinggal bagaimana kita menambah tanaman biar menghirup karbon dioksida, jadi sumbernya mereka fotosintesis. Seperti itu. Nah, bagaimana Van? Sudah jelas kan? Iya, Jadi jelas. kalau Cuma misalnya untuk diaplikasikan seluas itu, ya belum bisa. Namanya juga buatan manusia kan. Ya dari alam sendiri, dari kita sendiri, bagaimana itu agar tidak mencemari lingkungan. Ya itu tadi dengan menambah pohon-pohon seperti yang dibilang Pak Prisma tadi. Nah, Gitu bisa, ya kan? bisa pohon Iya, Bu. mangga. Tapi sekarang itu lahannya udah sempit loh Pak. Kalimantan aja udah terbakar. Nah, Ya, padahal ya, Bu. paru-parunya di situ. Iya, Bu. Oke, yang lain? Masa yang tanya itu aja, masih ada waktu 5 menit ini kita untuk sesi tanya jawab ini.
Pak, saya mau tanya. Bu. Oh ya, silakan Eva. Kameranya dibuka ya, Dek. Yang berdasarkan foto yang tadi Bapak penelitian itu, apakah vakum yang punya Bapak itu bisa ditukar sama vakum yang ada di rumahan yang biasa nyedot-nyedot kotoran itu, Kak? Itu kan, Pak? Bisa, apakah bisa? Monggo, Ya. Prisma. Ya, kalau cuma sebatas pertanyaannya bisa diganti ya, ya bisa. Cuma kalau bisanya kita mengharapkan sampai vakum, itu vakum nggak bisa. Jadi untuk yang nyedot, kayak misalnya di vakum cleaner, itu kurang gede daya sedotnya. Oh, jadi berdasarkan dayanya juga. Ya, jadi sebenarnya kalau misalnya kita mau bikin vakum, itu yang kita pertimbangkan pertama adalah daya sedot atau daya hisap pompa. Semakin besar daya hisapnya, jadi dia bisa semakin vakum. Karena apa? Kita membuat kondisi vakum itu bukan dalam arti misalnya tadi misalnya toples kaca itu saya vakum, kalau sudah vakum pompa saya matikan. Enggak. Jadi selama proses vakum, pompa itu akan terus menyala selama proses saya menggunakan plasma itu. Jadi enggak mati. Jadi meskipun sudah vakum, pompa itu harus tetap nyala di mana dia mempertahankan vakum di toples. Seperti itu. Oh iya Pak, saya mau tanya lagi Pak, Ya. berdasarkan macam-macam plasma berdasarkan level vakum. Tadi kan udah dijelaskan, terus ada contohnya dari high vakum, medium vakum, sama low vakum itu kan ada contohnya. Terus yang saya mau tanya, saya hanya penasaran aja kan Pak, apakah ultra high vakum dan high vakum itu memiliki contoh yang sama atau berbeda ya Pak? Soalnya tadi kan nggak ada contohnya gitu Pak. Oh ya, jadi kalau high vacuum sama ultra high vacuum, kalau dibilang sama ya sebenarnya sih alatnya sama, cuma beda di level vakumnya. Kalau ultra high itu kan dia hampir 10 pangkat minus 12 torr. Nah itu kalau dicari milimeter Hg, ya nanti cari konversinya sendiri. Nah masalahnya adalah ultra high vacuum yang membedakan dengan high vacuum adalah nanti komponen alatnya itu jauh lebih tebal. Nah, tapi kalau untuk fungsinya itu sama. Terus sedangkan itu juga ultra high vacuum itu jangan digunakan ya tadi saya bilang komponennya kan terlalu mahal. Jadi sebatas mereka itu hanya bisa saya bisa mencapai ultra high vacuum. Oh berarti plasma bisa, sudah seperti itu aja. Kemarin saya juga coba mencari contoh ultra high vacuum, cuma dia nggak nampilkan bentuk plasmanya. Jadi ya sudah. Saya juga mohon maaf kalau nggak bisa ngasih contoh yang terakhir. Makasih Pak. Ya, sama-sama. Baik, terima kasih Pak Prisma atas jawabannya. Mungkin sesi tanya jawab saya tutup ya. Nah, berikut saya sampaikan kesimpulan dari materi yang telah disampaikan oleh Pak Prisma. Jadi plasma itu merupakan gas yang terionisasi. Nah, terionisasinya ini itu melalui proses yang namanya polarisasi karena tadi adanya medan listrik. Kemudian pembangkitan plasma itu harus ada yang perlu diperhatikan untuk pembangkitan plasma itu adalah chambernya, kemudian sumber energinya, kemudian sumber gasnya. Kemudian plasma dapat diaplikasikan dalam berbagai bidang. Salah satunya adalah biomaterial, yaitu tadi lewat surface coating, micropatterning, dan surface coating. Surface modification. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke sesi foto. Silakan kameranya untuk dibuka. Monggo Pak Yama. Ya, aba-aba ya. 1, 2, 3. Sebentar. Yang halaman kedua, 1, 2, 3.
Oke, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Yama atas sesi fotonya. Nah, alhamdulillah sampailah kita di penghujung acara. Baik, terima kasih Bapak Prisma atas paparan materinya yang sangat luar biasa, sangat menginspirasi sekali ini topik penelitian yang sudah pernah dijalankan percobaan-percobaan. Meskipun ada yang meledak ini ya. Nah, terima kasih juga kepada adik-adik yang telah meluangkan waktunya untuk mengikuti acara kuliah tamu kita pada pagi hari ini. Baik, mungkin itu dari saya. Jika ada kata yang kurang berkenan dari saya, mohon dimaafkan. Baik, sekian dari kami. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih semuanya. Ya, terima kasih. Sama-sama, Risma. Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.